Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Program KB adalah program yang sangat penting dalam perencanaan keluarga dan juga penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Program KB di samping mengatur jumlah dan jarak kehamilan juga berfungsi untuk mengakhiri kehamilan secara permanen bagi pasangan yang sudah tidak menginginkan anak lagi. Kali ini saya ingin mengulas tentang program KB untuk mengakhiri kehamilan secara permanen bagi pasangan yang memang sudah tidak menginginkan anak lagi. Tonton videonya dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. KB steril adalah metode KB yang dipergunakan untuk pasangan suami istri yang sudah mantap tidak ingin punya anak lagi. KB steril bisa dikerjakan baik pada pria maupun wanita. Pada pria disebut juga dengan metode operasi pria atau MOP atau namanya adalah vasektomi. Sedangkan pada wanita disebut juga dengan metode operasi wanita atau MOW atau namanya adalah tubektomi. Kali ini saya ingin mengulas secara khusus tentang MOW atau metode operasi wanita atau KB steril pada wanita. Terdapat beberapa kondisi di mana pasangan suami istri disarankan untuk memilih program KB MOW. Yang pertama adalah jika pasangan suami istri ini sudah memiliki jumlah anak yang cukup. Jadi misalkan jumlah anak ada 3. Yang kedua adalah jika usia ibu sudah tidak layak untuk hamil lagi. Usia ibu sudah di atas 35 tahun, misalkan sudah 40 tahun. Dan yang ketiga adalah jika kehamilan bisa membahayakan kesehatan ibu. Jadi misalkan ibu dengan penyakit jantung yang berat. Kegagalan program KB MOW memang jauh lebih kecil dibanding program KB yang lain. Oleh karena itu memang sangat disarankan bagi pasangan suami istri yang memang secara mantap berniat tidak menginginkan anak lagi. Karenanya sebelum melakukan program ini, kedua pasangan harus sama-sama setuju dan menandatangani persetujuan agar si ibu dapat dilakukan tindakan tutup hamil. KB steril wanita atau MOW bisa dilakukan dalam 3 momen. Yang pertama adalah bersama-sama atau dilakukan sekaligus saat tindakan operasi sesar. Yang kedua, jika ibu melahirkan secara normal lewat bawah atau provaginam, maka KB steril ini dilakukan 1 hari kemudian. Yang ketiga, bisa juga dilakukan pada saat ibu tidak hamil. Pada saat ibu tidak hamil, prosedur yang dilakukan adalah bisa dengan teknik laparoskopi ataupun dengan teknik mini laparotomi. Tahap pertama dalam tindakan KB steril ini adalah kedua pasangan harus menandatangani persetujuan tindakan MOW. Karena sifatnya yang permanen, maka jika salah satu pasangan menolak menandatangani atau tidak setuju dengan tindakan ini, maka tindakan KB steril tidak bisa dilakukan. Pada saat tindakan operasi, ibu ditidurkan telentang di meja operasi, kemudian dilakukan pembiusan bisa secara lokal
regional ataupun bius umum. Setelah itu dilakukan sehatan kecil pada perut ibu, dan setelah masuk ke dalam rongga perut dicari kedua tuba atau saluran telur. Setelah ditemukan, kedua tuba ini akan diikat, dipotong, sehingga sperma dan sel telur tidak akan pernah bisa bertemu dan mencegah kehamilan secara permanen. Tidak ada perawatan khusus setelah operasi MOW. Setelah operasi, ibu akan diobservasi beberapa jam sampai kondisi stabil. Setelah kondisi baik, maka ibu boleh pulang dengan diberikan obat anti nyeri dan juga kontrol 1 minggu kemudian. Operasi MOW ini sebenarnya tergolong sebagai operasi kecil, sehingga jika terjadi suatu efek samping atau komplikasi, maka biasanya efek samping atau komplikasinya bersifat ringan. Misalkan nyeri pada bekas operasi ataupun infeksi luka operasi yang bersifat ringan. Namun terkadang dalam kasus yang sangat jarang bisa terjadi rekanalisasi alami atau penyambungan kembali secara alami kedua saluran telur yang sudah terpisah dan bisa menyebabkan kehamilan lagi pada ibu. Kehamilan dikarenakan rekanalisasi alami ini terkadang bisa menyebabkan kondisi kehamilan di luar kandungan. Terkadang dalam kasus yang juga sangat jarang bisa terjadi kegagalan MOW. Jadi misalkan pada saat dibuka terjadi perlengketan hebat di dalam rongga perut, sehingga kedua saluran telur dan juga rahim sulit diidentifikasi. Ini terutama terjadi jika ibu sebelumnya memiliki riwayat operasi pada daerah perut yang berkali-kali. Terdapat beberapa mitos di masyarakat yang menyebabkan ibu menolak tindakan MOW. Antara adalah yang pertama, tindakan MOW akan menyebabkan ibu kurang tenaga dalam bekerja. Ini jelas mitos ya, karena tindakan MOW tidak akan mempengaruhi aktivitas keseharian ibu setelahnya. Yang kedua, tindakan MOW menyebabkan ibu kehilangan gairah seksual terhadap pasangan. Ini juga jelas mitos ya, karena tindakan MOW justru akan membuat ibu lebih bergairah, karena tidak akan takut lagi untuk terjadi kehamilan. Yang ketiga, tindakan MOW akan menyebabkan ibu mengalami menopause dini. Ini jelas mitos ya, karena tindakan MOW tidak mengganggu dan tidak membuang kedua indung telur. Sehingga setelah tindakan MOW, ibu masih bisa menstruasi secara lancar, tidak keriput, tidak kehilangan gairah seksual, namun secara permanen tidak bisa punya anak. Demikian paparan sederhana saya terkait dengan KB steril wanita atau MOW. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.